Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hananda. Mari kita lanjutkan tentang hukum Newton tentang gravitasi. Yang ini tentang part 3-nya. Tapi terlebih dahulu jangan lupa berdoa dan juga jangan lupa untuk mengambil absen di e-learning. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan ada beberapa topik. Yang pertama tentang resultan gaya. Yang kemarin kan itu kita resultan gaya ada 3 buah titik gitu ya, ada 3 buah benda. Lalu berapa resultan gayanya kan seperti itu. Cuma sekarang untuk yang ini kita akan susun benda tersebut misalnya dalam bentuk segitiga atau persegi 4. Oke. Lalu selanjutnya adalah kuat medan gravitasi, lalu hukum Kepler. Lalu tentang perhitungan massa, di sini akan kita hitung massa matahari dan massa bumi. Kemudian satelit, tepatnya tentang kecepatan satelit, kemudian tentang orbit geosinkron. Apa itu orbit geosinkron? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah tentang resultan gaya. 3 gaya atau lebih. Kemarin juga 3 gaya, cuma itu kan dalam bentuk garis lurus. Sekarang misalnya dia dalam bentuk segitiga seperti ini. Ada 3 buah benda, ada A, ada B, ada C. Benda-benda ini, kalau misalnya antara 2 buah benda, berarti kan akan terjadi gaya tarik-menarik. Berarti antara A dan B juga akan ada gaya tarik-menarik, gitu kan? Antara B dan C juga begitu. Misalnya kita jadikan titik B ini adalah acuan kita. Misalnya dari 3 titik ini kita jadikan titik B acuan kita. Maka misalnya kan ini adalah acuan ya, berarti akan terjadi gaya tarik A dan B, kita beri nama FAB. Kemudian akan terjadi juga gaya tarik antara B dan C. B dan C berarti kita beri nama dengan FBC. Ya, ini kita jadikan titik acuan. Akan terjadi juga gaya tarik menarik antara A dan B, cuma karena ini kita jadikan titik acuan, maka kita pakai saja satu arah, berarti yang arah ke atas ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita proyeksikan, maka akan terdapat resultan gaya, akan kita dapatkan resultan gaya FB-nya itu arah ke sekitar 45 derajat. Karena ini adalah 90 derajat ya. Berarti kita gunakan ini hukum Pythagoras. Untuk mencari resultan gayanya kita gunakan hukum Pythagoras. FAB kuadrat ditambah FBC kuadrat. Kemudian kita akarkan. Biasa itu Pythagoras ya. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari A di B, misalnya percepatan di B. Percepatan di titik B itu adalah AA kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti kan kalau misalnya percepatan itu kan cuma satu ya. G M per R kuadrat. M-nya kita pakai MA. Yang B-nya kita jadikan acuan saja. Nanti kita lihat. Oke, dan sekarang kalau misalnya kita susun seperti ini, berarti kan agak sulit ya kita lihat bagaimana sudutnya ini. Kita lanjutkan, berarti kalau misalnya kita tetap jadikan titik B ini adalah titik acuan, berarti gayanya berarti FAB, ya. FAB berarti kalau misalnya dari KBC berarti FBC. Nah, kalau misalnya kita proyeksikan lagi, berarti ada sudut ya. Kalau misalnya kita proyeksikan lagi, maka kita akan mendapatkan resultan. Ini adalah FB. Nah, resultan gayanya, kan kalau yang tadi kita pakai Pythagoras, cuma kalau di sini kita tidak bisa pakai karena dia memiliki theta yang tidak 90. Berarti resultan gaya yang kita pakai itu adalah ini. FAB kuadrat tambah FBC kuadrat sama dengan tadi ditambah dengan 2 FAB FBC cos theta. Nah, kalau misalnya bagaimana percepatan di titik B? Ya, jadi kalau misalnya percepatannya itu AA kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah 2AA AC cos theta. Nanti ini kita akarkan. Nah, jadi bedanya yang di belakang. Bedanya yang di belakang saja. Ditambah dengan 2 variabel awal akhir, gitu kan. Yang awal kali akhir, yang awal dan akhir kali cos theta.
Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pilih untuk contoh soal seperti ini. Ada 3 buah benda A, B, dan C. Kita susun seperti gambar. Massa benda A, B, dan C berturut-turut adalah 0,6, kemudian 0,8, kemudian 0,05. Berapakah besar gaya gravitasi pada titik C? Jadi acuan kita di titik C ya. Berapakah percepatan di titik C? Jadi berapa gaya dan berapa percepatan? Nah, ini diketahui dan ditanya. Nah, ini adalah gambar kita tadi. Ini ada 0,6, 0,8, 0,05. Berarti kalau misalnya kita di titik C, berarti ada gaya ke sini dan ada gaya ke B. Gaya ke B berapa jaraknya? Berarti kita harus cari jaraknya ke B, ya kan? Caranya adalah biasa. Ini kan ini sudutnya 90, berarti menggunakan Pitagoras. Ada yang di Pitagoras itu kita belajar seperti ini. Ada pokoknya intinya 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ingat lagi yang istimewa-istimewa di Pitagoras. Nah, kita lanjutkan. Nah, berarti ada gaya ke A. Karena C ini kita jadikan acuan. C ini yang ditanya maksudnya. Gaya ke A itu AC. Kemudian gaya ke B itu FBC. Kemudian kalau kita proyeksikan, kita dapatkan itu FC. FC berarti kalau misalnya kita pisahkan dulu. Ya, kita pisahkan. Ini berarti di sini ada theta ya. Theta. Berarti kalau misalnya theta ini berarti nggak 90. Berarti kita lihat. Ini adalah gambarnya segitiga. Masih bisa kita cari sudutnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau mencari sudut ini, si C ini? Caranya adalah kita pakai tangan. Tangan itu ada kita pas belajar ini depan per samping. Ada juga yang sin itu depan per miring. Cos itu samping per miring. Ada? Masih ingat? Nah, sekarang kita pakai tangen theta. Tangen theta itu berarti depan per samping. Depannya adalah ini, depan sudut 0,3. Sampingnya ini kan? Sampingnya ini 0,4. Oke, jadi depan per miring 0,3 per 0,4. Nah, sekarang kalau kita mau cari theta, berarti kita pakai arkus tangen. Arkus tangen dari ini. Maka theta kita dapat adalah 37 derajat. Ini pembulatan. Oke, kita dapat diketahuinya semua. Kita dapatkan. Oke, kita bisa lanjutkan. Kita bisa jawab soalnya. Nah, yang pertama kita cari berarti FAC, ya kan? Kemudian pakai rumus yang kita tahu. Biasa, kemarin. Kemudian FBC. Pakai rumus yang ini juga. Kemudian kalau kita mau cari FC, nah berarti kita pakai rumus yang kita gunakan di persamaan sebelumnya, di slide sebelumnya. Kita lanjutkan kalau misalnya kita mau cari A, ya. Ini persamaan A-nya. Biasa kita tahu. Kemudian kita cari AB. AC-nya ini pakai persamaan yang mirip seperti ini. Nah, sekarang yang ini, untuk contoh soal ini akan kita jawab di job sheet nanti. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang kuat medan gravitasi. Nah, misalnya ini adalah bumi ya. Bumi ini misalnya kita punya benda. Ini benda A. Benda A ini jaraknya sangat jauh dari bumi. Anggap ini jaraknya sangat jauh. Apakah kalau misalnya sangat jauh, gravitasi bumi ini masih bekerja kepada benda A? Tidak ya. Kemudian kalau misalnya kita punya benda B. Benda B ini jaraknya dekat. Kita anggap jarak B ini dekat dengan bumi. Kalau misalnya si B ini dekat dengan bumi, berarti gaya gravitasi bekerja pada dia? Iya, berarti ada daerah yang gaya gravitasi itu bekerja pada dia, dan ada yang nggak bisa, daerah yang gaya gravitasi itu nggak ada efek. Berarti daerah itu, ya, misalnya daerahnya ini itu disebut dengan medan gravitasi. Berarti cuma di dalam medan ini gaya gravitasi bumi ini bekerja gitu. Nah, jadi kalau kuat medan gravitasi itu tuh sama dengan percepatan gravitasi. Sehingga persamaannya juga sama. Itu tuh sama dengan G M per R kuadrat. Dah, persamaannya sama. G ini sama dengan A ya. Kemudian G itu kan bisa kita lihat ya. G dan M itu di atas berarti dia sebanding dengan M, makin besar masanya maka makin besar
kuat medan gravitasinya atau percepatan gravitasinya. Kemudian kalau misalnya dia makin jauh, ini R kuadrat ya. Jadi kalau misalnya dia makin jauh, maka gaya gravitasinya makin kecil. Kalau misalnya dia makin dekat, gravitasinya makin besar. Nah, jadi apa hubungannya kuat medan gravitasi ini dengan F? Nah, misalnya kita lihat F ini adalah ini ya. F sama dengan G M per R kuadrat. Kenapa M-nya besar, Bu? Oh, itu untuk pembeda aja. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Misalnya kita ini yang bagian ini G M R kuadrat. Ini kan G ya. Ini G ya. Berarti ini F itu sama dengan ini G, M kali G. M kali G itu apa? W. Ya kan? Berarti itu adalah gaya. Gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi, gaya berat gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini ada 3. Yang pertama itu hukum 1 Kepler itu tentang bentuk lintasan orbit planet. Kemudian hukum 2 Kepler itu tentang luas dan periode gerak planet. Hukum 3 Kepler itu tentang hubungan periode dan jarak planet ke matahari. Nah, untuk lebih jelasnya ini, hukum 1 Kepler. Jadi lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari, jadi lintasan ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Nah, jadi misalkan ini kita punya 2 buah lingkaran. Ya. 2 buah lingkaran ini kita hubungkan tepi-tepinya ini, maka akan berbentuk elips. Ya, maka dia akan berbentuk elips. Katanya lintasan setiap planet itu yang bergerak mengelilingi matahari itu berbentuk elips ya. Ini elips. Kemudian di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jadi matahari itu bisa di sini, bisa di sini dan juga bisa di sini. Jadi matahari itu berada di salah satu titik fokus. Jadi yang hukum 1 Kepler ini untuk lintasan planet ya, elips. Nah, kita lanjutkan hukum Kepler 2. Setiap planet bergerak sedemikian hingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet mencakup daerah yang luas yang sama dalam waktu yang sama. Apa itu, Bu? Nah, yang ini, misalkan ini elips, ini adalah matahari. Nah, jadi di orbitnya ini ada bumi. Dari bumi kita tarik garis khayal. Ya, garis khayal. Kemudian bumi bergerak sampai ke sini. Nah, jadi bumi bergerak sampai sini, berarti kan kemudian kita lanjutkan bumi lalu bergerak lagi sampai sini. Kita tarik lagi garis khayal. Kemudian bumi bergerak lagi sampai sini. Kita tarik lagi garis khayal. Anggap saja lurus ya. Oke. Nah, jadi katanya kan garis khayal ya. Mencakup daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Berarti luas ini anggap ini kita sebut luas 1. Luas 1 itu tuh sama dengan luas ini. Luas 2 kalau T-nya itu sama. T1 itu sama dengan T2. Jadi luas yang di sini kan lebih besar kelihatannya ya. Itu tuh kita sebut luas L1 dengan luas yang di sini lebih jauh disebut dengan L2. Nah, luas L1 ini sama dengan L2 asal T-nya sama. Jadi kan kalau misalnya makin dekat dia kan makin cepat berarti ya. Kalau dia makin jauh berarti kan dia makin lambat. Oke? Jadi T-nya bakalan sama walaupun bentuknya beda. T-nya sama.
luasnya sama itu ya, itu intinya. Kita lanjutkan. Nah, untuk hukum Kepler ketiga, kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya. Jadi kalau misalnya sebuah planet, ini planet bumi, dia mengelilingi matahari, berarti kan itu periode waktu untuk mengelilingi matahari untuk satu putaran. T kuadrat itu katanya setelah perhitungan itu tuh sebanding dengan jarak rata-ratanya. Berarti kan ada jarak yang dekat gitu ya. Anggap ini X. Anggap ini X. Kemudian ini Y. Nah, berarti jarak rata-ratanya itu berarti kira-kira di sini. Ya, nah, berarti X tambah Y per 2. Nah, jadi T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. Sehingga kalau misalnya kita masukkan ke persamaan, jadi T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Ini yang kita bakal pakai dalam persamaan. Kita lanjutkan. Perhitungan massa matahari dan bumi. Oke. Tapi sebelum itu kita harus ingat dulu materi kita tentang gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini kita pelajari di semester sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda yang bergerak melingkar, dia tuh akan dipertahankan geraknya untuk melingkar itu karena ada gaya yang arahnya itu ke pusat. Gaya yang arahnya selalu ke pusat, walaupun di sini dia arahnya ke pusat. Kalau misalnya dia ya di sini juga ke pusat semua. Ini adalah V. Nah, jadi kalau gaya sentripetal itu ingat lagi rumusnya adalah mv kuadrat per R. Nah, untuk perhitungan massa matahari, misalkan ini ada matahari, ada bumi, kemudian ada jaraknya antara matahari dan bumi itu adalah R, dia punya V buat berputar. Jadi katanya kan tadi di hukum Kepler 1 dia itu elips ya. Cuma untuk memudahkan perhitungan, maka kita asumsikan saja geraknya lingkaran. Cuma dia elips ya sebenarnya. Nah, jadi di sini pasti berlaku gaya gravitasi ya antara dua benda. Kemudian karena dia bergerak melingkar, maka ada gaya sentripetal. Ini tuh besarnya sama. Karena dia bekerja di waktu bersamaan. Dalam waktu setimpal. Kemudian kalau kita masukkan persamaannya, G, M matahari, M bumi per R kuadrat sama dengan M bumi, V bumi, karena bumi yang gerak ya, kuadrat per R. Lalu kita coret ini, kita coret itu, maka jadinya adalah ini ya, MB-nya habis. Jadi kalau misalnya kita mau MM aja, berarti ini naik ke atas, ini coret juga, R-nya naik ke atas 1, ini tinggal VB kuadrat per G-nya turun. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cari si VB ini berapa, kalau misalnya kecepatan itu atau kelajuan itu kan jarak per waktu ya, atau perpindahan per waktu. Nah, jarak ini di sini itu kan berarti keliling lingkaran, ya kan? Keliling lingkaran itu 2 VR, karena kita asumsikan dia lingkaran. 2 VR per T. T ini kan berarti kan satu periode, satu kali dia mengelilingi matahari. Nah, kita masukkan VB ini ke sini, maka jadinya ini, kan 2 VR dikuadratkan per T kuadrat. Maka MM itu, M matahari itu rumusnya adalah ini. Kita turunkan ini 4 V kuadrat R pangkat 2 kali R berarti R pangkat 3 per GT kuadrat. Nah, tapi kalau misalnya setelah kita lakukan perhitungan, masukkan angka-angkanya, G ada, T ada gitu kan, 365 hari gitu kan. R ada gitu, berapa R jarak bumi ke matahari, kemudian kita dapatkan massa matahari segini. Kita lanjutkan untuk perhitungan massa bumi dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama. Cuma kita ganti, ini bumi, ini bulan.
ganti matahari tadi dengan bumi, bulan, bumi. Ini R bulan maksudnya ya, jarak ini. Jarak ya, bukan R ini. Jaraknya, maka kita dapatkan kalau misalnya kita masukkan B-nya itu berarti juga lingkaran, ya, sama dengan yang tadi. Cuma ganti bulan sama buminya aja. Maka kita dapatkan massa bumi itu ini, M4 V kuadrat R bulan pangkat 3 per GT bulan kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan angka-angkanya, maka didapatkan massa bumi itu adalah 6,0 kali 10 pangkat 24 kg. Lanjutkan ke satelit. Satelit. Kalau satelit itu kita akan mengaji kelajuan orbit. Ada juga yang bilang kecepatan orbit, tapi kalau kecepatan itu vektor ya. Kelajuan orbit itu adalah kelajuan suatu benda untuk dapat mengorbit benda lain yang bermassa. Berarti harus ada V tertentu di sini yang di satelit ini supaya dia bisa mengelilingi bumi. Kalau misalnya V-nya itu terlalu besar, maka dia akan meninggalkan bumi, ya kan? Kalau misalnya V-nya terlalu besar. Cuma kalau misalnya V-nya itu terlalu kecil, maka dia akan tertarik ke bumi, dia akan jatuh. Berarti harus ada V minimal yang dimiliki oleh satelit untuk dapat mengelilingi bumi. Itu berarti yang kita cari adalah kelajuan orbit satelit. Nah, kita asumsikan juga dia juga lingkaran. Ya, dia ada yang lingkaran. Kemudian dilanjutkan seperti yang tadi kita masukkan persamaannya. Cuma di sini yang kita mau cari itu V. Berapa V dari si satelit. Jadi kita dapatkan V-nya ini. M ini adalah massa benda pusat. Jadi kalau misalnya benda pusatnya bumi, ya massa bumi. Cuma kalau misalnya massa pusatnya itu adalah massa Jupiter, ya Jupiter. Masalahnya ini adalah satelit Jupiter ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini R, ya R, kemudian yang V itu adalah kelajuan orbit. Kemudian dengan cara yang sama dengan yang ini, cuma kita substitusikan yang lain, kita dapatkan persamaan umum kelajuan satelit. Itu tuh V kuadrat sama dengan G RB kuadrat per R. Ini adalah jari-jari bumi, ini adalah jari-jari orbit ya, ini bumi. Kemudian percepatan gravitasi dan ini adalah kelajuan satelit. Kemudian untuk orbit geosinkron yang terakhir. Nah, apa itu orbit geosinkron? Orbit geosinkron itu adalah orbit satelit yang terjadi bila T satelit, periode satelit mengelilingi bumi itu sama dengan periode rotasi bumi. Jadi bumi itu berputar gitu kan, mengelilingi dirinya sendiri, atau itu sama dengan 24 jam. Jadi selama bumi berputar mengelilingi dirinya sendiri, dia juga berputar bersama bumi dengan T yang sama. Maka satelit itu akan tetap berada di tempat yang sama sepanjang orbitnya. Misalnya di atas Indonesia aja terus misalnya. Contohnya satelit komunikasi. Oke. Nah, dari persamaan yang umum tadi, kita lanjutkan kita masukkan V-nya, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita lanjutkan, kita cari R, jarak itu, dapat akar pangkat 3 dari G RB kuadrat T kuadrat per 4 V kuadrat. Nah, berarti untuk ini, hukum Newton tentang gravitasi sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ditanya. Kalau misalnya ada yang ragu, jangan diam. Ntar kalau misalnya kita ulangan, nggak tahu kan kalau misalnya kamu belum paham gitu kan. Jadi kita stay in touch aja. Lanjutkan dengan pembahasan job sheet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.